Harusnya ketika dia di smartphone, itu akan mengambil satu kolom. Nah ini ya, satu kolom berjejeran ke bawah. Ketika masuk di versi tablet, kita cek untuk tablet. Kita scroll, akan mengambil 2 kolom. Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-8 terkait dengan tugas kita mengenai membuat website company profile. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah punya bagian navbar ya, di mana navbar ini sudah responsif jika diakses menggunakan smartphone hingga versi tablet. Nah, ini kalau saya kecilkan browsernya, ini saya geser, kita fokus di bagian navbarnya ya. Nah, masuk di versi tablet, maka menu dari website tersebut itu akan berubah jadi icon hamburger. Nah, kalau saya klik, maka akan menampilkan menu dari website ini. Selain navbar, kita juga sudah punya bagian hero image, lalu ada bagian about, kemudian ada bagian service, lalu ada katalog, kemudian ada portfolio, lalu ada bagian kontak. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini, kita akan membuat bagian footer, yang merupakan bagian terakhir dari website yang akan kita buat. Nah, baik sampai di sini, mudah-mudahan teman-teman masih bertahan sampai di pertemuan ke-8 ini ya. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Untuk footer, itu kita buatnya di luar tag main ya. Di sini saya enter 1 kali. Ya, karena ini merupakan bagian terakhir dari website yang akan kita buat. Seperti biasa, ini saya komentari dulu untuk menandai bahwa ini adalah bagian footer. Selanjutnya, di sini saya punya kelas namanya footer container. Saya tap 1 kali, kemudian saya enter. Lalu di dalam kelas footer container ini, itu saya punya kelas namanya footer flex. Saya tap 1 kali. Lalu di dalam kelas footer flex ini, itu saya akan membuat 4 items. Nah, masing-masing items ini akan saya bungkus dengan tag section. Ya, jadi tagnya seperti ini ya. Tag section. Ini bukan kelas ya, tapi merupakan tag dari HTML. Saya tap 1 kali. Ini saya enter 1 kali di sini. Lalu di dalam tag section ini, saya punya tag H3. Di sini saya isi if, lalu or, print. Selanjutnya di bawahnya, saya punya tag P, saya isi dengan lorem. Loremnya 10. Ya, jadi ini bagian yang pertama, ya, yang kita bungkus dengan tag section. Bagian yang kedua, saya punya tag section lagi. Saya enter 1 kali. Saya punya tag H3. Saya isi community. Kemudian di bawah tag H3 ini, saya punya tag UL. Lalu di dalamnya ada tag LI. Lalu saya punya tag A. Saya tip di keyboard. Untuk nilai atribut hrefnya ini saya isi dengan tanda crash ya. Di sini saya akan menampilkan beberapa daftar link ya. Anggaplah di sini activity.
Selanjutnya, LI lagi, tag A, member. Kemudian tag A lagi, selain members ini akan saya tampilkan di sini grup. Kemudian anggaplah di sini saya punya forum ya, forum diskusi. Ya, jadi ini yang akan saya tampilkan di bagian section kedua ya, atau bagian kedua yaitu community. Selanjutnya di bagian ketiga, saya enter di sini, buat text section lagi. Saya enter satu kali. Saya punya tag H3 lagi. Saya isi dengan all service. Kemudian di bawahnya, ini saya akan menampilkan daftar link juga ya. Saya bungkus dengan tag UL, lalu ada tag LI ya di dalam tag UL, kemudian tag A. Ya, untuk hrefnya sekali lagi ini saya isi dengan tanda crash ya. Karena di sini saya belum punya link ya yang akan saya tampilkan di dalam tag LI. Anggaplah di sini all mission. Tag LI kembali, tag A, anggaplah di sini help contact. Lalu tag LI lagi, kemudian tag A. Ya, ini daftar link ya, yang terkait dengan our service ya. Selanjutnya, saya punya text section lagi. Lalu saya punya tag H3. Di sini hubungi kami. Jadi ceritanya di sini untuk section yang keempat ini ya, kita akan menampilkan beberapa kontak yang terkait dengan usaha kita. Ini saya bungkus dengan tag div. Kontak yang pertama, coba di sini saya akan menampilkan email ya, email yang terkait dengan usaha saya. Mengapa di sini saya punya email artprint@gmail.com. Tag div lagi. Saya akan menampilkan nomor yang terkait dengan usaha saya. Misalnya di sini 0823. Selanjutnya, di sini saya punya tag div lagi. Ya, jadi ceritanya di sini saya akan menampilkan URL ya dari website ini ketika nanti website ini online ya. Anggaplah di sini saya punya URL. Ya, jadi ini untuk di bagian div kelas footer ya. Jadi sekali lagi ada 4 items di sini. Masing-masing items kita bungkus dengan text section. Ada if print, community, all service, kemudian hubungi kami. Nah, sampai di sini kita refresh di web browsernya ya. Kita pastikan semua elemen HTML ini sudah ada di web browser. Saya refresh. Saya scroll ke bawah. Ini sudah betul, kita sudah punya ya 4 items untuk di bagian footer. Selanjutnya kita akan berikan style CSS ya. Kita kembali ke Visual Code-nya. Kita akan berikan style default dulu untuk di bagian kelas footer container ya. Kita ke style.css. Bisa scroll ke bawah.
Kita sampai di mana ini? Itu di bagian kontak ya. Kontak. Ini sudah ada kontak. Ini kontak. Oke, di sini ya. Di atas komentar dari versi tablet, ini saya enter satu kali di sini. Saya komentari. Ini style dari bagian footer. Tadi nama kelasnya footer ya. Footer container. Pertama di sini saya akan berikan properti margin top 60 pixel. Kemudian untuk warna teksnya kita gunakan properti color. Kemudian di sini kita sudah punya variabel ini var dark. Kemudian saya akan berikan properti background color ya, supaya nanti kentara bahwa ini adalah bagian footer. Untuk warnanya di sini kita punya variabel, coba kita gunakan yang cyan ya. Sekarang di sini saya kasih properti padding, supaya ada jarak antar elemen di dalamnya ya, di dalam kelas footer container ini. Atas dan bawah itu 30 pixel. Kemudian kiri kanan 5 pixel. Oke, sampai di sini coba kita lihat efek dari footer container ini ya. Saya refresh. Nah, sini kita sudah lihat ada perubahan untuk bagian background color. Kemudian warna teks dari semua elemen yang ada di dalam kelas footer container. Kemudian di sini ada garis bawah ya di setiap link. Ini akan kita hilangkan. Ini jika kita lihat di bagian index.html, tag A yang ada di dalam tag ini ya. Di semua link ya, kita akan hilangkan garis bawahnya. Kita bisa lakukan seperti ini. Target selektornya adalah tag A ya. Tag A yang ada di dalam kelas footer container. Jadi di sini footer container tag A. Ya, jadi semua tag A yang ada di dalam kelas footer container. Ya, berikan properti CSS yaitu text decoration untuk menghilangkan garis bawahnya. Kita isi dengan none. Ya, kemudian ini kan saya ubah warna teksnya ya di setiap link. Ini defaultnya warna biru. Kita gunakan property color. Di sini variabel dark. Oke, sampai di sini kita cek lagi hasilnya di web browser. Ini saya refresh. Nah, selanjutnya coba kita tambahkan sedikit efek ketika di hover ya. Jadi di sini saya punya selektor baru. Footer container tag A ya, ketika di hover properti yang jalan text decoration underline. Jadi teman-teman bisa ganti properti yang lain ketika tag A ini di hover. Di sini saya gunakan text decoration underline. Oke, saya refresh lagi. Sekarang saya hover untuk tiap-tiap tag A ya. Nah, itu akan ada garis bawah ya. Tadi kita hilangkan.
Sekarang ketika di hover, garis bawahnya muncul lagi. Ya, dengan warna yang berbeda. Oke, lanjut. Kita lihat dulu untuk file index.html yang bisa kita berikan properti CSS di sini. Di sini kita punya kelas yang namanya footer flex. Di sini kelas footer flex. Pertama ini akan saya tentukan lebarnya ya, width 100%. Kemudian agar ya semua item sini ya berjejeran ke samping. Nah, di sini saya akan berikan properti display. Nilainya adalah flex. Ya, harusnya sampai di sini keempat item sini sudah berjejeran ke samping ya. Ini kalau saya refresh. Nah, ya. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan properti flex flow ya. Dan nilainya adalah row wrap. Jadi flex flow ini itu merupakan shorten ya, shorten dari properti flex direction dan flex wrap. Ya, flex direction dengan nilai row, flex wrap dengan nilai wrap. Kemudian di sini saya akan berikan properti justify content dengan nilai space between ya, untuk mengatur jarak antar itemsnya. Oke, sampai di sini coba kita lihat hasilnya. Ini saya refresh lagi. Nah, jika kita perhatikan di bagian section yang pertama ya, yang di sebelah kiri ini, itu lebih luas jika dibandingkan dengan ketiga section ini ya. Ini kenapa lebar seperti ini? Ya, karena dia mengikuti panjang dari teksnya ya. Ini akan kita tentukan lebar di masing-masing section ya. Coba kita lihat di HTML-nya. Ya, jadi target selector kita adalah text section ya. Ini sudah jelas semua item dibungkus dengan text section. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Kelas footer flex text section. Jadi sekali lagi target selector kita adalah text section ya. Kita akan mengubah lebar semua text section. Lebarnya 25%. Ya, kenapa 25%? Karena lebar si kontainernya itu 100%. Ya, jadi 100% kita bagi 4 ya. Sama dengan 25%. Ya, sampai di sini coba kita refresh versionnya. Nah, sekarang semua text section itu lebarnya 25% dari elemen pembungkusnya ya, yaitu footer flex dengan lebar 100%. Nah, selanjutnya supaya ini ke tengah ya. Nah, di sini saya tambahkan properti text align dengan nilai center. Coba saya refresh lagi. Nah, ini ada efek dari tag UL ya. Ini akan kita hilangkan dulu yang bulat ini. Ini merupakan efek dari tag UL. Semua tag UL ya. Kita bisa lakukan seperti ini. Kelas footer flex tag UL. Nah, jika teman-teman ingin lebih spesifik lagi, sini bisa kita tambahkan text section
Di dalamnya ada tag UL. Berikan properti CSS. Ini untuk menghilangkan tanda bulat pada tag UL. Ada properti di sini namanya list style type. Ini ya. Dengan nilai none. Ya, coba kita cek hasilnya. Saya refresh. Nah, coba di sini saya hilangkan margin dan paddingnya ya. Sini margin 0, padding 0. Coba saya lihat lagi hasilnya. Oke ya. Coba untuk bagian H3-nya ya, di setiap H3. Footer H3. Jadi di semua tag H3, marginnya, ya margin topnya, ini saya nolkan. Saya refresh lagi. Selanjutnya, coba kita tambahkan elemen baru di bawah text section. Oke, jadi kita buat di sini ya. Di luar dari kelas footer flex ya, tapi masih di dalam kelas footer container. Berarti di sini ya. Bisa enter satu kali. Div ini merupakan penutup dari div kelas footer flex. Kemudian div yang terakhir ini itu merupakan tag penutup div dari kelas footer container. Jadi kita buatnya di sini ya. Kita keluarkan dari kelas footer flex. Coba di sini saya punya kelas namanya footer copyright. Nah, di dalamnya saya punya tag div. Lalu saya punya tag small. Untuk membuat simbol copyright, ini kita awali dengan karakter dan, lalu copy, lalu titik koma. Di sini saya refresh sumbernya. Nah, di sini kita sudah punya ya, ini kecil sekali. Saya perbesar. Kemudian di sini if or print 2024. Ya, sampai di sini coba saya lihat hasil di browser, saya refresh lagi. Nah, di sini kita sudah punya ya. Itu tulisannya kecil ya jika dibandingkan dengan teks yang lain. Itu karena kita bungkus dengan teks small. Nah, selanjutnya ini masih di dalam kelas footer copyright ya. Saya enter satu kali di sini. Di catatan di sini kita buat dua items ya. Pertama items copyright, terus yang kedua ini kumpulan beberapa link akun sosial media. Tag A untuk membuat link, ini tanda keres. Untuk link sosial media ini saya akan menggunakan icon dari font awesome ya. Jadi di sini tag I, kemudian di dalam sini saya punya kelas FA ya, fob. Saya akan menampilkan icon font awesome dari Facebook. Facebook FA. Ini ukurannya ya. Coba LG. FA LG itu ukurannya ya. Jadi sama ketika kita menggunakan FA 1 kali, FA 2 kali, FA 3 kali, dan seterusnya. Nah, selain menggunakan angka untuk mengubah ukuran dari font awesome, kita juga bisa menggunakan kelas ya
ada LG, ada SM, kemudian ada XL, extra large. Oke, sampai di sini saya cek lagi hasilnya ya. Saya refresh. Nah, di sini kita sudah punya ya. Oke, lanjut. Atau ini saya copy ya. Di sini saya akan menampilkan 5 link dari akun sosial media. Copy sebanyak 4 kali. Alternatif shift di keyboard. Lalu arah panah bawah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, yang baris kedua ini, yang ini ya, ini saya ganti dengan Twitter. Ukurannya kita samakan LG. Kemudian di sini baris ketiga saya ganti dengan icon Instagram. Kemudian di sini apa ya, untuk di baris keempat ini coba Google Plus ya. Google Plus, jadi teman-teman bisa ganti yang lain ya. Terakhir di sini yang apa, GitHub ya. Oke, sampai di sini ya. Coba kita refresh browsernya. Nah, ada Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, dan GitHub. Ya, nanti teman-teman bisa ganti ya nilai atribut href ini sesuai dengan akun milik masing-masing. Selanjutnya, kita akan berikan style CSS. Ini akan saya bagi dua ya. Ya, nama brand saya di sebelah kiri, kemudian daftar link di sebelah kanan. Kita coba. Nah, di sini kita punya kelas footer copyright yang membungkus kedua item ini. Ke style CSS. Oke, di sini saya enter satu kali. Footer copyright. Lebarnya 100%. Kemudian agar kedua item sini ya, text small dan daftar link ini berjejeran ke samping ya, dibagi dua ya. Di sini kita berikan properti display dengan nilai flex. Oke, coba kita refresh browsernya. Nah, sekarang sudah berjejeran ya. Text small di sebelah kiri, daftar link di sebelah kanan. Oke, selanjutnya supaya ada jarak, coba di sini saya kasih dulu properti margin top. Coba 50 pixel. Sekalian ini ya, saya kasih properti flex flow ya. Nih. Dengan nilai row wrap. Lanjut. Untuk mengatur jarak antar kedua elemen ini ya. Di sini ada properti yang namanya justify content. Saya isi dengan space evenly. Sekalian saya kasih properti padding ya. Padding dengan nilai 10 pixel. Ya, jadi teman-teman bisa ganti atau ubah nilai properti ini ya. Oke, sampai di sini coba kita refresh browsernya. Nah, cuma di sini kalau kita perhatikan daftar linknya ya. Ini icon Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, dan GitHub ini agak berjarak ya.
Oh, di sini. Saya lupa membungkus daftar link ini ya. Kita bungkus ke dalam tag div. Jika teman-teman ingin membuat kelas baru, silakan. Nah, di sini dia. Ya, jadi sekarang ada dua items ya di dalam footer copyright. Pertama, ada tag div, di dalamnya terdapat tag small. Lalu tag div yang kedua terdapat kumpulan beberapa items. Oke, sekarang kalau saya refresh, nah, item pertama, items yang kedua. Ya, selanjutnya, coba kita fokus di bagian icon sosial media ini ya. Saya perbesar dulu. Ini kalau saya hover, nah, ini akan ada efek garis bawah ya ketika di hover. Nah, itu karena tadi di sini kita sudah hover semua tag A ya, yang ada di dalam kelas footer container. Tag A hover dengan nilai text decoration underline. Ya, jadi semua tag A ya. Nah, makanya daftar link ini ikut kena properti ini. Nah, untuk menghilangkannya, nah di sini kelas footer copyright lalu tag A, ketika di hover text decoration none sekarang. Coba kita cek, saya refresh lagi. Sekarang kalau saya hover link ini, nah sekarang tidak ada lagi garis bawah ya, dan ini tetap ada ya. Nah, selanjutnya kita akan cek apakah di bagian footer ini sudah responsif. Ini saya kecilkan bersennya. Nah, di versi tablet ini masih menggunakan 4 kolom ya. Jadi saya geser lagi, saya kecilkan, masuk di versi smartphone. Nah, ini fix 4. Nah, jadi saya ingin ketika di versi tablet ya, semua item sini itu dibagi menjadi dua bagian atau dua kolom. Ya, dua kolom di atas dan dua kolom di bawah. Itu ketika dia di versi tablet. Ya, jadi kita akan mengatur di bagian CSS media query-nya ya, di maksimum lebar 768. Jadi ya, kita scroll di sini, kita akan buat CSS media query-nya untuk di bagian footer. Oke, di sini saya enter 2 kali, saya komentari, ini bagian footer. Nah, yang perlu kita ubah lebarnya di sini itu text section-nya ya. Ya, karena semua items itu dibungkus dengan text section. Di sini kita bisa lakukan seperti ini ya, text section. Ya, tapi hati-hati, semua text section itu akan terkena di properti CSS ini. Jadi spesifiknya adalah kelas footer flex. Text section yang ada di dalam kelas footer flex. Berikan properti CSS, yaitu lebarnya coba di sini 50%. Titik koma. Coba kita cek lagi. Kita kecilkan ya. Ini versi tablet. Kita scroll ke bawah. Harusnya 2 kolom ya. Nah. Ya, di atas 768 harusnya kembali ke 4 kolom. Nah.
Selanjutnya, untuk di bagian smartphone, saya ingin mengambil satu kolom ya. Jadi keempat item sini itu akan berjejeran ke bawah. Oke, jadi ini kita akan tambahkan property chassis di bagian chase media query untuk bagian smartphone ya. Di maksimum lebar 481 pixel. Ini ya. Kita scroll ke bawah. Oke, di sini. Saya komentari di sini. Ini untuk property chassis untuk bagian footer. Ketika di maksimum lebar 481 pixel. Atau di breakpoint 481 pixel. Ya, sama yang akan kita ubah ukurannya di sini ya, yaitu di bagian text sectionnya. Tadi text section itu berada di dalam kelas footer flex ya. Footer flex, kemudian text section. Lebarnya 100%. Oke, sampai di sini kita cek hasilnya. Kita gunakan extension dari Google Chrome ya, namanya Mobile Simulator. Ya. Untuk mengecek apakah ini sudah responsif. Lalu kita fokus di bagian footer. Harusnya ketika dia di smartphone, itu akan mengambil satu kolom. Nah, ini ya. Satu kolom berjejeran ke bawah. Ketika masuk di versi tablet, kita cek untuk tablet. Kita scroll, akan mengambil dua kolom. Coba kembalikan di versi smartphone. Ini akan saya tambahkan property margin ya. Di sini. Coba margin top 10 pixel. Supaya ada jarak antar items ya di bagian atas. Saya refresh. Ini ya. Jika ini terlalu jauh, teman-teman bisa ubah nilai ini ya. Atau bisa diganti, tidak jadi masalah. Coba ini terlalu dempet ya. Atau kita cek di versi tabletnya dulu. Ini terlalu dempet di bagian sisi kiri ya. Ya, pada saat di layar maksimum 768 pixel. Ya, footer flex section ini 50%, coba kita kurangi ini. Ya, dari 50 kita turunkan 48%. Saya refresh lagi. Harusnya tidak terlalu dempet di bagian sisi kiri ya. Untuk di bagian art printing. Nah, ini ya. Ya, jadi begitu mengenai bagian footer. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.